semuanya, perkenalkan saya Wijong Tagalung dengan NIM 2202 10048 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Reformasi Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Cut Sukmawati SEMSI. Nah, di sini saya akan mengangkat topik mengenai reformasi perdagangan yang ada di Indonesia. Gimana sih reformasi yang ada perdagangan yang ada di Indonesia? Yuk kita ikutin videonya. Indonesia punya sejarah perdagangan yang sangat panjang. Sejak abad ke-5 Masehi, pasar tradisional menjadi pusat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kita. Dari barter barang, pasar berkembang menjadi pusat interaksi yang mendorong pertumbuhan kota dan budaya lokal. Contohnya pasar yang setelah saya kunjungi ini, di mana interaksi harian pedagang dan pembeli memberi warna tersendiri bagi ekonomi rakyat kecil serta kekayaan budaya kita. Pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli, tapi tempat terjadinya relasi sosial dan tradisi. Namun, pasar tradisional menghadapi tantangan di era modern, persaingan dengan pasar modern dan minimnya fasilitas. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat melakukan reformasi perdagangan dengan berbagai cara, mulai dari pembenahan pasar hingga digitalisasi. Era digital membawa perubahan besar. Proses jual beli jadi lebih mudah lewat marketplace dan sistem perizinan online. UMKM yang sebelumnya hanya berdagang di pasar lokal, kini dapat menjangkau pembeli di seluruh dunia. Biaya logistik menurun, ekspor semakin cepat dan efisien. Banyak pelaku bisnis muda terbantu lewat pelatihan ekspor, pendampingan digital, dan dukungan pemerintah. Dari penghasil kerajinan hingga produk pangan, kisah mereka membuktikan bahwa reformasi perdagangan membuka peluang. Reformasi perdagangan di era digital ini juga sangat membantu untuk pembeli, konsumen, maupun pelaku usaha UMKM. Karena e-commerce dapat menjadi solusi yang tepat bagi UMKM untuk memudahkan urusan bisnis dengan kemudahan penggunaan, jangkauan pasar yang luas, dan pengelolaan yang lebih mudah. E-commerce dapat membantu meningkatkan penjualan, visibilitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan UMKM. Berbagai aplikasi yang ada di e-commerce juga dapat menjadi solusi yang tepat bagi UMKM untuk memudahkan urusan pengiriman produk. Nah, teman-teman, di antara beberapa hal kemudahan yang kita hadapi di era digital ini melalui e-commerce, pastinya tentu ada dong tantangan dan keuntungan di era ini. Nah, aku akan spill nih apa aja tantangan dan keuntungan UMKM menghadapi era e-commerce ini. Nah, yang pertama itu persaingan ketat. Dengan produk impor murah, UMKM harus bersaing dengan produk impor yang khususnya dari Cina yang membanjiri e-commerce dengan harga yang sangat kompetitif dan pengiriman yang cepat. Hal ini menuntut UMKM untuk mencari cara agar produk mereka tetap menarik, misalnya dengan mengedepankan keunikan dan kualitas lokal. Dan yang kedua itu ada penguasaan teknologi dan algoritma. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menguasai cara kerja platform e-commerce, termasuk gimana tuh caranya pemanfaatin fitur promosi dan algoritma biar kita tuh FYP ke orang-orang, biar orang tuh bisa tahu, dan marketplace yang menentukan visibilitas produk. Literasi digital menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Selanjutnya itu ada namanya ketimpangan infrastruktur digital. Akses internet yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menghambat UMKM untuk go digital secara optimal. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur menambah kesenjangan kemampuan UMKM. Dan yang selanjutnya itu adalah masalah modal dan pembiayaan UMKM. Sering menghadapi kesulitan mendapatkan modal dan inovasi produk dan ekspansi bisnis digital. Kredit yang ketat dan risiko keuangan yang membatasi peluang peningkatan kapasitas usaha. Dan lalu ada yang namanya itu keamanan dan kepercayaan konsumen, risiko penipuan online, keamanan data, dan kredibilitas produk menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen di dunia digital. Nah, setelah aku jelasin mengenai tantangan UMKM menghadapi e-commerce, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai keuntungan UMKM memanfaatkan e-commerce. Yang pertama itu adalah perluasan jangkauan pasar.
E-commerce membuka akses pasar yang jauh lebih luas, tidak hanya lokal tapi juga regional dan global. Ini memberi peluang penjualan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui cara konvensional. Yang kedua itu adalah efisiensi operasional dan biaya. Digitalisasi proses penjualan dan distribusi meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya pemasaran dan perantara, serta mempercepat transaksi. Selanjutnya ada peningkatan brand awareness dan loyalitas. Platform e-commerce menyediakan fitur promosi yang membantu UMKM membangun merek dan hubungan emosional dengan konsumen secara lebih efektif. Selanjutnya itu ada dukungan dan pelatihan dari platform dan pemerintah. Banyak e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada mengadakan pelatihan, pendampingan, dan kampanye khusus untuk mendukung UMKM agar bisa bertumbuh di era digital. Selanjutnya ada kontribusi ekonomi yang signifikan. UMKM yang berhasil bermitra dengan e-commerce dapat meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja, sehingga memperkuat perekonomian nasional. Nah, jadi itu tadi tuh yang udah aku bahas mengenai reformasi perdagangan yang ada di Indonesia. Reformasi perdagangan yang ada di Indonesia itu telah membuktikan bahwa tradisi pasar itu tetap bisa kita jaga sembari memanfaatkan teknologi yang ada, mulai dari tawar-menawar di pasar hingga transaksi digital secara global. Nah, ayo loh kita dukung para pelaku usaha lokal dan para UMKM dengan membeli usahanya. See you.